Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Desya Alfiani. Kembali lagi di AIM Podcast Perpustakaan Ismail Marzuki SMP Negeri 207 Jakarta. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bu Ruli. Halo, selamat pagi Bu Ruli. Selamat pagi. Ibu dipersilakan untuk memperkenalkan nama lengkap Ibu dan jabatan Ibu. Baik, nama saya Ruli Diah Kurniawati. Saya dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan saya menjabat sebagai pustakawan muda di sana. Baik, Ibu, izinkan saya berbincang sebentar dengan Ibu. Boleh, silakan. Menurut Ibu, bagaimana sih perpustakaan yang ideal untuk perpustakaan sekolah di zaman sekarang ini? Kalau untuk perpustakaan ideal, khususnya untuk perpustakaan sekolah ya, kalau perpustakaan sekolah sebaiknya memang sudah mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang gitu. Khususnya kalau di sekolah, berarti kalau memang ternyata perpustakaan itu sendiri bisa mengikuti perkembangan zaman, misalnya dari segi fasilitas, terus dari segi kemudahan-kemudahan, dari segi sarana prasarana, itu akan lebih baik. Kenapa? Karena memang di sini dituntut semuanya, siswa-siswinya juga pasti meminta untuk perpustakaannya itu bisa lebih baik dan lebih nyaman, ya nggak? Ya, kalau pasti lebih nyaman, itu pasti teman-teman pasti suka ya datang perpustakaan. Terus kemudian fasilitasnya juga, terus dari segi sarana prasarananya gitu ya. Jadi kembali lagi, semua perpustakaan itu yang paling ideal itu adalah yang bisa membuat adik-adik ya, khususnya di sekolah itu bisa merasa nyaman dan bisa merasa terpenuhi segala macam kebutuhan informasinya. Itu sih. Baik Bu, selanjutnya menurut Ibu fasilitas-fasilitas apa saja yang bisa diberikan oleh perpustakaan sekolah? Fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan dari perpustakaan sekolah banyak ya. Pertama mungkin yaitu tadi sarana prasarananya. Terus kemudian koleksi bukunya, paling tidak harus mendukung dan harus lengkap dari segala macam jenis koleksi ada. Khususnya yang memang mendukung program belajar mengajar gitu ya. Jadi segala macam buku-buku, referensi tentang sekolah itu ada di sini. Terus kemudian selain itu juga buku-buku selain konvensional ada juga buku digital. Pasti adik-adik juga nyari ya referensi-referensi buku, misalnya nggak hanya di perpustakaan sekolahnya, tapi gimana caranya bisa bawa buku digital untuk dibawa pulang. Terus kemudian sarana lainnya adalah seperti ini nih, jadi memberikan semacam kegiatan untuk adik-adik supaya bisa berkegiatan atau juga bisa berinteraksi dengan masing-masing peserta yang ada di lingkungan perpustakaan. Itu berkolaborasi dengan siapa aja ya, bisa dengan macam-macam ya, yang sudah datang ke sekolah berjalan ini. Sudah ya. Iya, sudah. Nah itu, terus kemudian fasilitas wifi perlu nggak kira-kira kalau wifi? Perlu ya. Terus kemudian banyak fasilitas pendukung sebenarnya, tapi memang kembali lagi untuk kebutuhan siswa-siswi yang ada di sekolah, terutama itu sih yang memang harus digarisbawahi. Itu. Baik Ibu, selanjutnya program-program apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh perpustakaan sekolah? Program-programnya itu bisa bermacam-macam, tapi memang terkait kegiatan dunia literasi. Dunia literasi kan sebenarnya sekarang bukan hanya membaca buku ya, tapi lebih dari itu gitu. Bisa juga kegiatan literasi itu berkembang lebih jauh. Kayak gini nih, ya podcast itu juga bisa kita mengambil tema tentang literasi, misalnya literasi bahasa Inggris gitu ya. Terus kemudian bisa lagi perpustakaan dibuat program misalnya kegiatan mengulas buku atau review buku, terus kemudian penulisan artikel. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan di perpustakaan ini yang bisa dikembangkan lebih luas lagi. Apalagi nanti siswa-siswinya kalau memang ternyata punya kegiatan ya di sini, itu bisa mengikuti berbagai macam lomba, terus bisa mengembangkan hobi,
terus bisa bertemu ya sama teman-teman yang memang satu visi gitu. Jadi hobinya sama, terus bisa sharing knowledge dan segala macam. Gitu sih. Mungkin Bu, pertanyaan terakhir, bisa Ibu berikan motivasi untuk kita sebagai peserta didik agar kita jadi suka membaca nih Bu, terus atau sering mengunjungi perpustakaan? Ya, pada dasarnya kalau membaca itu kan harusnya ditanamkan dari kecil, jadi memang sebagai kebutuhan, bukan sebagai paksaan gitu. Jadi gimana ceritanya kita memang membutuhkan untuk membaca gitu, bukan karena dipaksa. Jadi misalnya adik-adik gitu ya, aku ingin pinter gitu. Sebenarnya jangan karena motivasi ingin pinter terus membaca, tapi membacalah karena memang kebutuhan. Karena dengan membaca, otomatis nanti adik-adik akan pintar gitu ya, membuka wawasan dunia itu lebih jauh lagi. Jadi ilmu pengetahuan itu akan didapat dengan membaca apapun itu, bisa novel, terus kemudian bisa artikel-artikel. Jadi membacalah sebanyak mungkin karena dari situ ilmu pengetahuan akan kita bisa dapatkan seluas mungkin. Baik Ibu, terima kasih atas paparan-paparannya yang tentu saja sangat berguna bagi kita semua. Semoga sehat selalu ya Bu, ya, dan amin. Sukses Sama-sama terus. Ya. Semoga juga perpustakaan 207 Taman Ismail Marzuki bisa bisa lebih baik lagi, bisa berkembang lagi dan punya kegiatan, punya program yang lebih luas lagi untuk siswa-siswi yang ada di sekolah SMP 207. Oke Bu, terima kasih. Oke teman-teman, sekian podcast dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.